Hari ini media sosial dipenuhi mimpi-mimpi tentang financial freedom, tentang hidup santai tanpa harus kerja tapi tetap punya uang yang mengalir. Tapi pernah nggak sih kamu berpikir, sebenarnya apakah mimpi itu realistis? Atau cuma ilusi yang bisa bikin kita makin cemas? Financial freedom, mimpi semua orang, tapi apa benar bisa diraih di usia muda? Di tengah ekonomi yang gak pasti, gaji pas-pasan dan godaan hidup, yang penting mah gue happy. Banyak dari kita terjebak antara mimpi dan realita. Tapi bukan berarti itu mustahil. Financial freedom, ini bukan soal jadi kaya mendadak, bukan juga tentang berhenti kerja di umur 30 dan keliling dunia. Tapi lebih dalam daripada itu. Ini tentang punya kontrol atas hidupmu tanpa ketergantungan sama gaji bulanan atau utang yang membebani. Kamu bisa tidur tenang karena tahu semua kebutuhanmu akan aman terpenuhi. Kamu bisa bilang iya atau enggak pada tawaran kerja bukan karena kamu butuh uang, tapi karena kamu tahu apa yang kamu kejar. Banyak dari kita yang sering mendengar istilah financial freedom atau kebebasan finansial. Tapi apakah kita benar-benar paham apa itu artinya? Apakah itu berarti menjadi kaya raya? Atau apakah kita tidak perlu bekerja lagi? Atau kita bisa membeli apapun yang kita mau? Sebelum kita terjebak dalam ilusi kebebasan finansial versi media sosial dan para influencer, mari kita beri ruang sejenak untuk mendengarkan pandangan para pakar, mereka yang membangun pemahaman ini bukan dari mimpi, tapi dari pengalaman, data, dan refleksi yang mendalam. Menurut Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad, kebebasan finansial bukan berarti kamu harus jadi orang kaya, tapi kamu bisa hidup tanpa harus bekerja terus-menerus hanya demi memenuhi kebutuhan bulananmu. Ini artinya menurut Kiyosaki, financial freedom bukan tentang jadi kaya raya, tapi tentang kapan kamu bisa memilih mau ngapain tanpa harus takut tanggal tua. Dan kebebasan finansial itu tentang kebebasan waktu, bukan sekedar jumlah uang yang ada di rekening kamu. Kita bisa punya waktu yang lebih banyak untuk hal yang kita pilih sendiri, seperti keluarga, hobi, ataupun juga istirahat. Nah, berikutnya menurut Suze Orman, seorang pakar keuangan dan juga penulis, kebebasan finansial yang sejati adalah ketika kamu cukup punya banyak tabungan, investasi, dan uang tunai untuk hidup sesuai dengan pilihan kamu, tanpa panik nunggu gajian berikutnya. Kamu nggak lagi hidup dari gaji ke gaji setiap bulannya. Kamu udah punya tabungan darurat, investasi yang menghasilkan, dan cadangan uang tunai. Dan pada intinya, kamu bisa hidup tenang dan juga mandiri tanpa selalu cemas tentang uang yang akan masuk setiap bulannya. Selanjutnya, menurut Dave Ramsey, seorang pakar keuangan dan pembawa acara The Ramsey Show, kebebasan finansial artinya kamu bisa hidup memberi tanpa batas seperti orang lain kebanyakan yang tidak bisa lakukan. Ini artinya live like no one else. Berarti kamu bisa menjalani hidup sesuai dengan pilihanmu sendiri tanpa tekanan utang, gaji bulanan, atau tekanan finansial lainnya. Live like no one else berarti kamu bisa berbagi dengan murah hati, baik kepada keluarga, sesama, dan atau untuk tujuan sosial. Karena kamu punya kelapangan finansial. Intinya bukan cuma soal menikmati hidup, tapi juga soal berdampak bagi orang lain. Berikutnya menurut Vicki Robin, penulis buku Your Money of Your Life, kemandirian finansial itu adalah ketika kita merasa cukup, bahkan lebih dari kata cukup. Konsep cukup di sini bukan cuma angka di rekening, tapi soal merasa aman dan puas dengan apa yang kamu miliki saat ini. Dan juga kamu tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok, tapi kamu juga punya kelebihan untuk menikmati hidup, berbagi, dan menghadapi hal-hal yang tak terduga. Ini menggarisbawahi bahwa kemandirian finansial bukan soal kekayaan tak terbatas, tapi tentang rasa cukup yang memberi ketenangan dan juga keleluasaan. Dan financial freedom menurut Warren Buffett, sebagaimana kita tahu dia adalah seorang investor ya, tersukses di dunia. Kebebasan finansial itu saat kamu bisa menjalani hidup sesuai keinginan, tanpa batasan waktu, tempat, atau orang. Doing what you love, kamu bebas memilih pekerjaan atau aktivitas yang kamu sukai. With whom you love, kamu bisa menghabiskan waktu dengan orang yang kamu cintai, bukan hanya rekan kerja karena keharusan. When and where you want, kamu bisa menentukan jadwal dan tempatmu sendiri tanpa dikekang sistem kerja atau tekanan finansial. Dari berbagai pendapat para ahli yang udah saya sebutkan tadi, apa key learning point yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama, kebebasan finansial adalah ketika penghasilan pasif melebihi pengeluaran bulanan. Yang kedua, kebebasan sejati muncul saat kamu cukup punya tabungan, investasi, dan uang tunai tanpa khawatir soal gajian berikutnya. Yang ketiga, kebebasan finansial berarti bisa hidup dan memberi dengan cara yang unik, tidak seperti orang lain yang bisa lakukan. Yang keempat, kemandirian finansial adalah ketika kamu merasa cukup dan bahkan lebih
Dan yang kelima, kebebasan finansial adalah saat kamu bisa melakukan apa yang kamu cintai dengan siapapun yang kamu cintai, kapanpun dan dimanapun. Jadi secara garis besar, financial freedom ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal kontrol diri, ketenangan, kebebasan, dan juga makna dalam hidup. Tapi, yuk mari kita jujur. Banyak dari kita masih hidup dari paycheck ke paycheck. Gaji numpang lewat aja. Belum akhir bulan, saldo udah tinggal angka ratusan. Paylater makin gede, tabungan gak kemana-mana. Padahal cita-cita punya rumah sendiri, traveling ke luar negeri, dan hidup tanpa tekanan finansial tetap dipeluk erat. Tapi mimpi itu gak salah. Yang keliru adalah kalau kita berharap semua itu datang tanpa kita ngerti cara mewujudkannya. Faktanya ada 3 masalah utama yang menghalangi kita. Mindset instan, mau kaya tapi tanpa proses. Minim literasi, bingung mulai dari mana. Tidak ada rencana, uang mengalir tanpa prioritas. Generasi muda kita dikenal sebagai generasi yang penuh potensi, cepat beradaptasi, dan akrab dengan teknologi. Tapi ketika berbicara soal uang, mulai dari cara mengelola, menabung, hingga berinvestasi, pertanyaannya sederhana namun krusial. Apakah kita benar-benar melek finansial? Hari ini kita nggak akan bicara soal asumsi, kita bicara data. Mari kita coba bedah secara realitas tentang literasi dan perilaku keuangan anak muda di Indonesia, termasuk kebiasaan, harapan, dan juga jebakan yang seringkali tidak disadari. Pertama, mari kita lihat bagaimana kondisi literasi finansial untuk anak muda. Menurut riset yang dilakukan oleh Populix, Bank Indonesia, dan juga OJK, 65% anak muda tidak punya rencana keuangan jangka panjang. 83% generasi milenial tidak paham konsep compound interest atau bunga majemuk. Dan hanya 30% masyarakat Indonesia yang paham soal konsep dasar keuangan. Ini berarti bahwa banyak anak muda yang belum menyusun rencana keuangan jangka panjang. Hidup masih bersifat jangka pendek dan reaktif. Mereka tidak memahami konsep penting seperti bunga majemuk, padahal ini adalah dasar dari investasi dan pertumbuhan kekayaan. Secara umum, literasi keuangan kita masih rendah, sehingga rentan terhadap keputusan keuangan yang salah, seperti utang konsumtif ataupun juga investasi bodong. Bagaimana dengan kondisi keuangan anak muda di Indonesia? Menurut Juara Rencana Keuangan, lebih dari 60% anak muda tidak memiliki dana darurat. Dan menurut survei dari GNFI, 88,5% anak muda memang mempunyai tabungan, tapi kesulitan menabung secara konsisten karena tidak disiplin dan adanya kebutuhan mendesak. Ini berarti bahwa banyak anak muda tidak punya dana darurat, jadi mereka sangat rentan ketika menghadapi krisis, misalnya kehilangan pekerjaan atau di PHK, sakit, dan lain sebagainya. Mereka memang sadar pentingnya menabung, tapi masih lemah dalam disiplin, komitmen, dan juga konsistensi. Dan masalahnya di sini bukan cuma penghasilan, tapi juga pola pikir, manajemen uang, dan juga prioritas keuangan. Menurut research yang dilakukan oleh Alfara Research, Bank Indonesia, dan juga Cermati, 67% Gen Z di Indonesia menghabiskan lebih dari 50% gajinya untuk gaya hidup seperti travel, nongkrong di kafe, dan juga beli gadget. 1 dari 3 milenial di Indonesia punya utang kartu kredit ya dengan bunga tinggi ya, yaitu lebih dari 30% per tahunnya. Utang gaya hidup Gen Z ini rata-rata 8,7 juta per orangnya. Banyak anak muda yang hidup di luar kemampuan finansialnya dan akhirnya terjebak utang demi gaya hidup. Gaya hidup menjadi prioritas utama, bukan kebutuhan dasar atau investasi di masa depan. Penggunaan utang, terutama dalam hal ini kartu kredit, sering dilakukan tanpa memahami konsekuensi bunganya yang besar. Dan angka utang konsumtif yang cukup tinggi ini mencerminkan pola hidup yang impulsif dan juga kurang perencanaan. Bagaimana sekarang kalau kita berbicara tentang utang anak muda Indonesia? Menurut laporan Tempo, 62% rekening di fintech P2P lending dimiliki oleh kelompok usia 19-34 tahun, di mana ini berarti mayoritas pengguna pinjaman digital berasal dari anak muda dan dalam usia produktif. Dan 60% dari total dana pinjaman yang disalurkan oleh fintech P2P lending ini juga berasal dari kelompok usia ini, ya, di mana ini menunjukkan bahwa anak muda di Indonesia bukan hanya pengguna, tapi juga penyumbang besar dalam volume pinjaman digital. Ini berarti bahwa anak muda kita jadi kelompok yang paling aktif dalam utang digital, dan juga tingginya ketergantungan pada pinjaman digital atau pinjaman online bisa menjadi tanda bahwa banyak anak muda belum punya dana darurat, hidup di luar kemampuan finansialnya, atau tidak punya literasi keuangan yang cukup. Kita tumbuh dengan cerita-cerita besar. Katanya, kalau kamu kerja keras tiap hari, kamu pasti sukses.
Kalau kamu mulai investasi dari muda, kamu bisa pensiun di umur 30. Kalau ikut bisnis ini, passive income bisa datang tanpa batas. Yang mereka jual seringkali cuman puncak gunungnya. Kemewahan, kebebasan waktu, mobil, villa, liburan ke luar negeri. Tapi yang gak ditampilkan adalah tekanan, rasa lelah, dan ketakutan akan gagal. Ini bukan tentang anti mimpi, tapi tentang mimpi yang tidak dibungkus tipuan. Financial freedom bukan jalur cepat, bukan hasil ikut workshop sehari atau beli e-course rahasia sukses. Kita butuh berhenti sejenak dan bertanya, apakah yang kita kejar benar-benar kebebasan atau cuma ilusi yang terus bisa bikin kita merasa kurang? Di era digital ini, akses ke uang emang makin mudah. Sekarang cukup beberapa klik aja kita udah bisa pinjem duit dari aplikasi. Tawaran investasi pun berseliweran di media sosial. Cepat untung, minim resiko katanya. Tapi di balik semua kemudahan ini ada jebakan yang gak kelihatan. Mari kita bongkar sejauh mana anak muda Indonesia udah kejebak sama ilusi finansial. Dan apa kata data dan angka soal fenomena pinjol, investasi bodong, dan impian bebas finansial yang seringkali terlalu cepat untuk kita kejar. Sekarang mari kita lihat bagaimana statistik penggunaan pinjol oleh anak muda. Menurut data OJK, di tahun 2023, kelompok usia 19-34 tahun menyumbang 54% dari total utang pinjol nasional, di mana nilai utang dari kelompok usia ini mencapai 27,1 triliun. Ini berarti bahwa lebih dari separuh utang pinjol di Indonesia berasal dari anak muda, dengan nilai yang sangat besar. Ini juga menunjukkan tingginya ketergantungan anak muda kita terhadap pinjol, baik karena kebutuhan mendesak, gaya hidup, atau kurangnya perencanaan keuangan. Serta ini indikator serius bahwa literasi dan kontrol terhadap penggunaan utang masih lemah di kalangan anak muda Indonesia dalam usia produktif. Masih di statistik penggunaan pinjol oleh anak muda. Menurut data OJK, di tahun 2023, terdapat sekitar 1,5 juta nasabah di usia di bawah 35 tahun yang mengalami pinjaman tidak lancar alias pinjaman yang macet. Ini berarti bahwa anak muda mendominasi penggunaan pinjol yang bermasalah. Dan banyak anak muda menggunakan pinjol tanpa kesiapan finansial atau perencanaan pelunasan yang matang. Masih menurut OJK, rata-rata pinjaman anak muda usia 20-34 tahun adalah 2,5 juta rupiah. Tetapi ironisnya, rata-rata pendapatan bulanan anak muda Indonesia hanya 2 juta rupiah. Ini artinya jumlah utang melebihi pendapatan bulanan mereka. Anak muda berutang lebih besar daripada yang mereka hasilkan setiap bulan. Dan ini sangat beresiko. Ini bisa memicu lingkaran utang di mana seseorang harus gali lubang, tutup lubang, atau pinjam lagi untuk menutup hutang yang sebelumnya. Dan bisa berdampak serius pada kesehatan mental serta masa depan finansial mereka. Sekarang mari kita kaji soal investasi bodong dan juga korbannya. Menurut data dari OJK, 30-40% korban investasi bodong berasal dari kelompok usia 18-30 tahun, yaitu para generasi milenial dan Gen Z. Ini berarti banyak anak muda yang ingin cepat untung tapi belum paham resiko dan cara kerja investasi yang sehat. Kurangnya literasi keuangan membuat mereka mudah tergiur oleh janji-janji imbal balik hasil yang besar dalam waktu singkat. Nah, sekarang bagaimana dengan kontras antara harapan dan realitas finansial anak muda di Indonesia? Menurut Investory, 85% anak muda Indonesia percaya bahwa mereka bisa kaya sebelum usia 30 tahun. Tapi faktanya, hanya 0,1% yang benar-benar memiliki passive income lebih dari 10 juta per bulan di usia 30 tahun. Ini menunjukkan optimisme finansial anak muda kita emang tinggi, namun tidak diimbangi dengan realitas pencapaian yang faktual. Hanya 1 dari 1.000 yang benar-benar mencapai standar financial freedom yang dibayangkan. Dan ini menunjukkan bahwa adanya jurang antara ekspektasi dan kondisi nyata. Kemungkinan ini dipengaruhi oleh media sosial dan juga narasi-narasi motivasional yang gak realistis. Nah, saya juga akan sedikit mengutip beberapa pendapat ahli dan pengamat akan hal ini. Menurut Simon Sinek, penulis dan juga motivator bisnis, kita hidup di era serba instan, di mana segalanya serba cepat. Makanan cepat saji, belanja online, bahkan kesuksesan. Artinya banyak dari kita yang ingin cepat berhasil dan cepat sukses tanpa proses yang panjang. Tapi hal ini justru membuat anak muda kita merasa gelisah dan tertekan karena kenyataan tidak seindah ekspektasi. Dan menurut Daniel Kahneman, seorang psikolog dan juga peraih Nobel Ekonomi, manusia cenderung melebih-lebihkan cerita sukses dan mengabaikan peran keberuntungan dan juga konteks sosial. Ketika melihat orang lain sukses, kita sering banget berpikir, wah dia kerja keras nih, makanya sukses. Padahal ada faktor-faktor lain seperti keberuntungan, koneksi sosial, dan juga latar belakang yang berpengaruh besar pada keberhasilan dan kesuksesan.
Tapi hal ini justru sering luput dari perhatian karena kita terlalu fokus pada narasi kerja keras sama dengan sukses. Anak muda kita sering hidup dalam ilusi finansial yang diciptakan oleh media sosial dan narasi kaya cepat. Sementara secara realitas, mereka menghadapi beban utang yang tinggi, rendahnya literasi finansial, dan juga pengaruh budaya gaya hidup yang konsumtif. Tahukah kamu, rata-rata anak muda Indonesia hanya punya dana darurat yang cukup untuk 2 minggu bertahan hidup. Kita terlalu sering fokus pada kebebasan finansial jangka panjang, tapi lupa membangun fondasi stabilitas jangka pendek. Lalu, apa fondasi itu?